Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Tenci Maria Magdalena Tenis dengan NIM 25118 P50213. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu. Tahap 4 tahun 2025, bidang studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Nalatun Watahan Mataram. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri Kakan dengan materi teks deskripsi, dan ini adalah identitas saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai dengan materi hari ini, kita akan memulai dengan berdoa. Tetapi sebelum berdoa kita menyanyi. Jadi ibu minta salah satu untuk maju di depan untuk kita menyanyi. Pimpin berdoa. Lagu betapa baiknya satu dua tiga. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Bapa yang di surga, Bapa yang mulia dan makasih. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Engkau akan meninggalkan kami dari rumah kami masing-masing, dan Engkau meninggalkan kami di tempat ini yang Tuhan, di sebenarnya kami belajar, namun sebelum daripada itu Bapak, kami mohon kepadamu untuk sampai kami dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih, silahkan duduk. Sebelum kita memulai, Ibu mau cek kehadiran hari ini. Kalau Ibu panggil nama, kalian jawab hadir ya. Jitro Kase, Ariselan, Emi Banu, Anasila, Elsiana Taopan, Febriana Nautani, Jeneta Opan. Baik, sebelum kita memulai dengan materi hari ini, apa kabar hari ini? Baik. Sehat-sehat kok? Sehat. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita memulai dengan kegiatan hari ini atau materi hari ini, Ibu minta untuk kita menyanyi lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, dan Ibu minta supaya semua bangun berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju.
maju. Ya, silahkan duduk kembali. Baik, hari ini kita akan memulai dengan materi kita, tetapi sebelum itu Ibu mau menanyakan pertanyaan yang menyangkut pemantik hari ini. Lalu yang apakah kalian hari ini sehat-sehat atau tidak? Dan tahukah kalian pengertian tentang teks deskripsi? Ada yang tahu tentang pengertian teks deskripsi? Kalau yang tahu bisa angkat tangan untuk menjawab. Ana. Silahkan Ana. Satu gambaran atau lukisan. Ya, baik. Silahkan duduk kembali. Dan yang dapat kalian coba deskripsikan satu benda di dalam ruangan ini. Contohnya, apa yang kalian tahu dan kalian lihat di dalam ruangan ini? Bunga. Terus apa lagi? Meja. Terus apa lagi? Kursi. Oke, baik. Semua sudah tahu tentang ini deskripsikan suatu benda. Lalu Ibu mau kasih motivasi tentang pengertian atau teks deskripsi. Pengertian tentang teks deskripsi ini, kita berbicara tentang suatu benda atau gambaran. Contohnya seperti di dalam ruangan ini, apa yang kalian lihat dan apa yang kalian sudah melakukan di dalam lingkungan SMP Negeri Kakan. Tujuan pembelajaran yang pertama itu, peserta didik mampu menelan struktur dan ciri kebahasaan pada teks deskripsi dan teks visual dengan tepat. Yang kedua itu, peserta didik mampu menulis teks deskripsi sederhana dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan tepat. Kita masuk pada materi hari ini, yaitu tentang pengertian dari teks deskripsi. Apakah ada yang tahu tentang pengertian dari teks deskripsi? Baik, kalau tidak tahu, Ibu kasih tahu. Pengertian dari teks deskripsi, yaitu teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci sebagai pembaca seolah-olah dapat merasakan atau dapat merasakan langsung apa yang digambarkan. Teks deskripsi atau pengertian dari deskripsi itu, kita berbicara tentang suatu objek atau suatu gambaran secara apa? Secara rinci. Yang kedua itu, kita masuk pada ciri umum dari teks deskripsi. Ada yang tahu tentang ciri umum dari teks deskripsi? Tidak tahu? Kalau tidak tahu, Ibu kasih tahu. Dan dengar ya, Ibu kasih tahu. Dan kalian ketika Ibu kasih materi atau kasih penjelasan, kalian menyimak. Apa yang Ibu kasih penjelasan di sini, kalian menyimak dan bisa menjawab. Ciri umum dari teks deskripsi itu, dia berbicara tentang ciri utama teks deskripsi adalah penggunaan kata-kata yang bersifat panca indera. Panca indera itu apa? Ada yang tahu? Dia berbicara tentang apa? Mendengar, pendengar, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan.
Telinga itu berfungsi untuk apa? Mendengar. Hidung itu berfungsi untuk apa? Mencium. Tangan itu dia berfungsi untuk apa? Meraba. Dan apa lagi? Lidah itu dia berfungsi untuk apa? Iya. Terima kasih. Karena semua sudah tahu tentang materi hari ini mengenai teks deskripsi, dan kita akan tepuk semangat. Jadi semua bangkit, bangun berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk kembali. Kita lanjut materi, yaitu pengertian menyunting teks. Pengertian menyunting teks itu, kata lain dari menyunting itu apa? Tersunting. Jadi ada yang tahu tentang pengertian menyunting teks? Tidak. Pengertian menyunting teks itu, dia berbicara tentang menyunting teks adalah kegiatan memeriksa dan memperbaiki teks agar sesuai dengan kaidah kebahasaan, ejaan, tanda baca, dan logika, isi serta kelengkapan informasi. Apakah Ibu terlalu cepat? Tidak. Kalau terlalu cepat, Ibu mengulang kembali materi. Pengertian menyunting teks. Kata lain dari menyunting itu apa? Tersunting. Pengertian dari menyunting teks itu, menyunting teks adalah kegiatan memeriksa dan memperbaiki teks agar sesuai dengan kaidah kebahasaan, ejaan, tanda baca, dan logika isi beserta kelengkapan informasi. Kita berbicara tentang menyunting itu berarti kita harus kata lain dari menyunting itu dia tersunting. Lalu di pengertian dari menyunting itu ada tanda baca, ejaan, dan ketika kita melakukan atau membaca materi itu kita harus perhatikan baik-baik dia punya tanda. Yang pertama itu ada tanda koma. Ketika kita contohnya seperti ibu suruh, Janet tolong ambil kan ibu air. Itu berarti kita harus perhatikan dia punya tanda. Berarti ada tanda tanya, tanda seru, tanda titik, tanda koma. Ada juga tanda penghubung. Penghubung kata, yaitu penghubung kata itu ada penghubung kata sebelum dan ada penghubung kata sesudah. Ibu sudah ajarkan. Dan yang selanjutnya kita memulai dengan materi yang selanjutnya, yaitu tujuan dari menyunting. Apakah ada yang tahu tentang tujuan dari menyunting? Tidak. Tujuan dari menyunting itu, teks deskripsi adalah dia menjelaskan tentang gambaran yang disampaikan penulis agar pembaca mendapatkan informasi yang akurat, menarik, dan mudah dipahami. Tujuan dari menyunting itu, dia menjelaskan tentang sesuatu gambaran. Contohnya gambaran itu contohnya dia menjelaskan tentang cara membuat bunga. Ketika cara membuat bunga itu seperti apa, dia caranya menariknya seperti apa. Ketika kita membuat bunga, sebelum kita membuat bunga itu kita menyiapkan bahan apa saja dan juga bahan apa saja. Ketika kita menanam bunga itu kita siapkan apa? Pot bunga. Dan apa lagi? Tanah. Apa lagi? Iya. Ketika kita mau menanam bunga, kita mempersiapkan bahan dan alat.
Kita kalau mau tanam bunga bukan kita harus ambil dan tanam. Sebelum kita mau membuat sesuatu yang secara yang menarik, berarti kita harus berpikir sematang-matang mungkin. Baru kita melakukan. Dan kita akan melanjutkan kepada materi yaitu langkah-langkah menyunting teks. Langkah-langkah menyunting teks itu contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Mari kita berbicara, jangan tegang. Santai saja. Ketika kita di sekolah ini, kita belajar, yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi kita harus belajar. Artinya kita harus omong, salah benar kita bicara. Ya, karena kita jadi anak pelajar ini, kita harus banyak bicara. Apa yang kita tidak tahu harus kita bicara supaya kita menjadi tahu dan menjadi anak menjadi anak hebat yang lebih luar biasa. Kita lanjut kepada materi. Yaitu langkah menyunting teks. Langkah menyunting teks itu dimulai dari membaca keseluruhan teks, mencermati penggunaan diksi dan kalimat, memeriksa ejaan dan tanda baca, serta mengevaluasi isi deskripsi agar utuh dan logis. Langkah-langkah menyunting teks ini kita berbicara tentang keseluruhan teks teks deskripsi. Teks deskripsi itu kita mencermati penggunaan diksi dalam kalimat. Ketika kita menyunting atau memulai dari langkah pembaca itu kita harus menguasai keseluruhan teks deskripsi dulu. Baru kita sebelum kita menguasai materi, contohnya seperti materi apa hari ini, kita harus belajar, kita menguasai tentang teks deskripsi. Langkah-langkah untuk menyunting teks deskripsi itu kita harus memeriksa dia punya ejaan. Terus tanda baca. Ketika kita mau menulis atau membuat teks deskripsi ini, kita harus perhatikan dia punya tanda baca atau tanda titik, koma, tanda tanya. Kita harus perhatikan. Keindahan pantai itu dia sangat sangat bagus, indah, dan begitu sejuk. Di sini ada yang sudah dapat lihat pantai atau belum? Sudah. Ini kalau ini Jitro sudah kok belum? Kalau belum nanti ibu antar di pantai Watune supaya kita kita melihat pemandangan di pantai. Di laut Watune itu lautnya warna apa? Biru. Bukan merah toh? Iya. Tidak ada yang air merah? Tidak ada. Jadi di pantai itu dia rapi, bersih, dan begitu indah. Apakah ada yang sudah bosan dengan materi hari ini? Kalau duduk terlalu lama, bangun supaya kita tepuk fokus. Semua bangun. Semua semangat Semangat karena walaupun kalian belum sampai di Jakarta, kalian punya bayangan sudah di Jakarta. Jadi kita memulai tepuk fokus. Melihat. Fokus.
terima kasih. Silahkan duduk kembali. Kita melanjut kepada materi yang berikut, yaitu pentingnya menyunting teks. Kata lain dari menyunting itu apa? Masih berbicara tentang tersunting. Kita masih tetap berbicara tentang teks deskripsi. Jadi kata menyunting itu, dengan menyunting secara teliti, teks deskripsi tidak hanya menjadi rapi secara bahasa, tetapi juga lebih hidup, menggugah imajinasi pembaca. Di sini ini dia harus berbicara tentang kita. Sebelum kita menulis teks deskripsi itu, kita harus teliti baik-baik. Apakah kita menulis atau kita tulis itu benar atau tidak? Kita tulis itu apakah dia punya tanda titik koma itu sudah benar atau tidak? Jadi kita harus teliti baik-baik apa teks deskripsi. Sebelum kita menulis, kita harus teliti baik-baik. Apakah itu benar, apa atau salah? Jadi kita harus teliti. Dan juga dia punya bahasa itu. Bahasa yang kita tulis dalam teks deskripsi itu, sebelum kita menulis itu, kita harus pikir baik-baik. Apakah bahasa yang kita tulis itu baku atau tidak? Kita harus perhatikan bahasa yang kita tulis. Apakah ini bahasa Indonesia yang benar dan baik atau tidak? Jadi kita menulis teks deskripsi itu, kita harus memperhatikan baik-baik dia punya bahasa, terus ini kita harus teliti supaya ketika kita menulis teks deskripsi itu dia harus rapi dan bagus. Semua sudah paham tentang materi teks deskripsi? Jadi kita akan masuk pada tugas kelompok. Dan Ibu akan membagikan tugas kelompok. Ketika Ibu membagikan tugas ini, semua perhatikan dan baca. Ini kelompok A dan di sebelah kelompok B. Jadi kelompok A, perhatikan kegiatan di situ itu memahami isi dan struktur teks dan baca dia punya paragraf di situ, lalu menjawab 2 pertanyaan di bawah. Dari kelompok A, salah satu maju ke depan untuk ambil ini teks deskripsi. Kelompok B juga begitu. Ana dengan ini Jene. Silakan maju ke depan untuk pilih salah satu dari teks deskripsi. Silakan. Ya, kembali dan buka. Kelompok
Kelompok A sudah kok? Kalau sudah, teliti baik-baik supaya kita presentasi. Dan kelompok B juga begitu. Kalau sudah, harus periksa kembali jawaban yang ada, baru kita presentasi. Dari kelompok A mempresentasikan hasil atau diskusi hari ini. Kelompok 1 yang mewakili, saya mempersilahkan. Bangun semua. Ya, kelompok 2, kita mendengar ini hasil presentasi dari kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kenalkan, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi saya perempuan 9 orang di SMP Negeri Kakan. Juga banyak sekali aneka tanaman seperti pisang, mangga, kelapa, dan umbi-umbian seperti ubi jalar, ubi kayu, ubi keladi, dan lain sebagainya. Dan di SMP Negeri Kakan juga memiliki lapangan bola voli yang setiap hari para anak-anak sering bermain di lapangan itu. Dan di SMP Negeri Kakan juga memiliki banyak kelas yang terdiri dari kelas 7 sampai kelas 9. Dan ruangnya itu ada 6. Dan tambah lagi WC guru dan siswa kantor dan lain sebagainya. Dan disediakan juga tersedia wifi yang dapat membantu masyarakat dan para guru yang membutuhkan. Mari kita memberikan aplaus kepada kelompok 1. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ya. Baik, dari kelompok 1 ini dia mempresentasikan hasil teks dari deskripsi atau lingkungan di SMP Negeri Kakan yang kita sudah tahu dan kita sudah lihat, yaitu tersedia ada banyak pohon, wifi, dan juga gedung sekolah, terus bunga-bunga yang ada, dan banyak keindahan yang kita lihat di SMP Negeri Kakan. Kita memberikan aplaus kepada kelompok 1, walaupun mereka begitu, yang pertama itu mereka mentalnya begitu tidak mampu untuk mempresentasikan hasil mereka, tetapi dengan eja-eja mereka bersiap untuk mempresentasikan hasil mereka. Mari kita memberikan aplaus. Silakan duduk dari kelompok 1. Dari kelompok 2, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Dan kelompok pertama atau kelompok A memperhatikan presentasi dari kelompok 2 atau kelompok B. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok B akan menyampaikan hasil diskusi kami.
Menurut kami, kelompok B ketika kami di dalam ruangan, kami merasa nyaman karena di dalam ruangan terlihat bersih, rapi, dan terlalu aman, dan ruangannya sangat indah. Mungkin ini saja yang kami deskripsikan dalam ruangan kelas 3. Terima kasih. Baik, kita memberikan aplaus kepada kelompok 1. Apakah dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1? Pas. Dari kelompok 1 itu dia mendeskripsikan tentang keindahan ruangan. Ketika kita mendeskripsikan tentang keindahan ruangan, sebelum kita memulai dengan kegiatan atau belajar hari ini, berarti kita harus memperhatikan apa keindahan dan kebersihan ruangan. Ketika kita ruangan rapi bersih, maka kita rasanya nyaman. Jadi dari kelompok 2 mari kita memberikan aplaus sekali lagi kepada kelompok 1 karena presentasinya begitu bagus sekali. Ya, kelompok 1 silakan duduk kembali. Ibu akan membagikan tugas per individu. Silakan kerja tugas yang Ibu sudah bagikan kepada kalian. Tugas itu individu. Masing-masing kerja. Baca dan teliti baik-baik teks deskripsi itu. Di situ ada contoh teks deskripsi berikut dengan seksama. Yaitu ada 2 gambar di situ. Gambar pertama itu Gunung Papandaya yang memesona. Ada 2 gambar di situ, tinggal kalian baca di situ, teliti baik-baik dan jawab. Gunung Papandaya itu dia terletak di kabupaten mana? Waktunya 15 menit dari sekarang. Waktunya 15 menit ya.
Semua sudah kok? Kalau sudah, maju di depan untuk kumpul.
Semua sudah? Baik, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini tentang apa? Teks deskripsi. Teks deskripsi itu dia menggambarkan suatu objek secara terperinci agar pembaca dapat membayangkan atau merasakan dan mengalami objek tersebut seolah-olah pembaca dapat melihat. Contohnya panca indera itu seperti apa? Pendengar, penciuman, penglihatan, peraban, pengecapan. Mata untuk apa? Melihat. Telinga untuk apa? Mendengar. Hidung berfungsinya untuk apa? Mencium. Tangan fungsinya untuk apa? Meraba sesuatu. Jadi kesimpulan dari teks deskripsi atau materi kita hari ini tentang teks deskripsi yaitu mengenai suatu gambaran atau objek yang mengenai panca indera. Jadi materi hari ini apa yang Ibu jelaskan kamu simak atau menyimak baik-baik dan menjadi patokan ke depan. Ketika kalian sampai di kelas 2 atau kelas 3 SMP atau sampai di SMA, maka pasti akan mengingat materi hari ini tentang apa? Materi teks deskripsi. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, ada yang masih ingat tentang materi teks deskripsi? Materi teks deskripsi itu tentang apa? Sesuatu apa? Yang tahu angkat tangan? Suatu objek atau menggambar? Menggambar atau melukis sesuatu objek. Jadi harus perhatikan baik-baik. Ketika guru jelaskan di depan, maka kalian harus perhatikan. Jangan ketika guru jelaskan di depan, kalian tidak perhatikan, lalu minggu depan guru tanya tentang materi hari ini apa, kalian tidak tahu. Nah, itu yang nanti menjadi persoalan. Harus menghargai guru di depan. Jadi ketika ada tamu itu kita harus menghargai karena tamu adalah raja. Jadi ketika ada guru di depan untuk menjelaskan tentang materi hari ini, harus kita memperhatikan dan mendengar. Kita akan mengakhiri pertemuan hari ini karena tadi kita memulai materi kita berdoa dan menyanyi, dan kita akan mengakhiri materi hari ini kita harus berdoa dan kita menjadi orang beriman, kita harus mengakhiri dengan doa. Jadi Ibu minta salah satu orang maju ke depan untuk pimpin kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi dulu. Ana, maju ke depan untuk pimpin doa. Kita menyanyi satu lagu dulu baru berdoa. Ya Tuhan, tiada ku menyerukan
Jika ku menemukan tak juru selamat berhatilah. Ulangi lagu lagi. Ulangi lagu. Ya Satu, dua, tiga. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang beri sedang terapimu. Setiap jam yang Tuhan, jika ku perlukan, tak juru selamat berhatilah. Mari kita sama-sama mengucapkan dalam kita berdoa. Bapa kami surga, kami terima kasih Tuhan karena Kau sudah mendatang dari tadi, menjaga ini. Tuhan, kita lagi bukan akan semua pulang, menjaga dan kami di tengah perjalanan, agar kami bisa tiba di kami dengan baik dan selamat. Inilah doa kami, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Sebelum guru keluar dari kelas, kita harus melakukan apa? Salam. Jadi siap. Siap berdiri. Beri ucapan terima kasih. Terima kasih Ibu Guru. Terima kasih juga. Keluar.